Ada yang lagi baper nih bro. AFC protes kepada FIFA soal hak siar FIFA Series yang mau diadakan di Indonesia. Lucu bukan? Banget. Dan alasannya tidak masuk akal lagi. Apakah AFC iri kepada Indonesia atau AFC tidak senang jika sepak bola Indonesia maju? Dan yang saya suka, jawaban FIFA yang sangat elegan dan profesional. Jangan di-skip, yuk kita bahas. Drama panas kembali mencuat jelang FIFA Series 2026. AFC dikabarkan mengusulkan agar seluruh hak siar di kawasan Asia dibagi rata dengan alasan pemerataan komersial. Namun, FIFA tegas menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan masing-masing federasi. Situasi ini diyakini muncul karena meningkatnya dominasi Indonesia yang menjadi pusat perhatian media internasional. Indonesia kini berada di posisi strategis dan AFC terlihat mulai kehilangan kendali. Kenyataan pahit yang tampaknya belum siap ditelan AFC, pasar dunia sekarang sedang jatuh cinta berat sama Indonesia. Bukan pura-pura, bukan karena didorong FIFA, bukan karena lobi politik di balik layar, tapi karena penonton global sendiri memilih Indonesia sebagai pusat tontonan. Ya, penonton, ratusan juta penonton yang berteriak, mengklik streaming, subscribe platform, dan dengan mudah mengatakan, "Bro, mainnya di Indo aja, seru kok." Dan ketika pasar sudah bicara, organisasi manapun, termasuk AFC yang suka sok mengatur, harus tahu diri bahwa era baru sudah datang tanpa undangan. Fakta pertama yang bikin jantung AFC copot, lebih dari setengah permintaan hak siar dunia justru meluncur menuju pertandingan di Indonesia. Kita ulangi, lebih dari setengah. Itu bukan sekadar banyak, itu mencengangkan. Padahal AFC mungkin merasa punya hak moral untuk menentukan siapa yang pantas jadi pusat perhatian Asia. Tapi hey, realitas global nggak pernah tanya izin pada siapapun, termasuk AFC. Lah kok Indonesia? Kenapa bukan Qatar? Kenapa bukan Saudi? Karena penonton global punya mata sendiri, telinga sendiri, dan logika sendiri. Mereka melihat sesuatu yang AFC tampaknya tak pernah prediksi. Energi sepak bola Indonesia itu menular, liar, dan sangat komersial. Begitu FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026, efeknya langsung meledak. Tanpa warming up, tanpa pemanasan, tanpa basa-basi, media luar negeri langsung menyusun studio, membangun desk analisis, dan menyiapkan komentator. Kayak mereka sudah nunggu momen ini sejak lama. Platform digital? Jangan tanya, mereka mengantri lebih cepat dari fans K-pop beli tiket konser. Televisi luar negeri? Muncul satu persatu kayak semut menemukan gula. Jepang, Inggris, Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika Latin, semuanya seperti tersihir oleh kata Indonesia. Kok bisa? Karena ada hal yang sejak lama sebenarnya sudah dirasakan publik dunia. Indonesia itu panggung raksasa, stadion penuh, atmosfer liar, fans bising. Drama sepak bola bukan sekadar pertandingan, tapi ritual nasional. Dan media global menyukai drama. Bukan pertandingan yang steril. 130 permintaan hak siar hanya dalam waktu singkat. Itu angka gila. Serius, itu angka yang bahkan FIFA sendiri awalnya tidak sangka akan segila itu. 130 permintaan dari seluruh dunia dan 65% diarahkan khusus ke pertandingan di Indonesia. Bukan sekadar mau ikut hak siar, tapi khusus ingin pertandingan di sini. Let's go bold. Indonesia 65%, 130 siaran. Australia 18%, Azerbaijan 15%, Kazakhstan 13% Mauritius, 14% Puerto Rico, 14% Rwanda, 10% Uzbekistan, 16%. Nah, kalau kalian bertanya, kok jumlah persen lebih dari 100%? Karena permintaan datang berlapis. Berbeda institusi penyiaran global dan diukur berdasarkan total paket siaran internasional, bukan jumlah negara. Dengan kata lain, semua rebutan. Ini bukan fenomena biasa, ini fenomena dominasi. Poin paling memalukan untuk AFC adalah dominasi Indonesia lahir tanpa campur tangan AFC. Lahir dari penonton pasar media sponsor platform digital broadcaster independen AFC hanya bisa nonton dan iri. Karena apa? Karena fakta ini menunjukkan sesuatu yang mungkin paling menohok. AFC tidak lagi jadi pusat orientasi pasar Asia. Indonesia lah, boom.
AFC mulai gelisah. Kok bisa ya? AFC mulai rapat internal, mulai membahas ini itu, mulai membandingkan data, mulai melirik negara teluk yang selama ini jadi anak emas komersial mereka, berharap menemukan jawaban mengapa semua kamera sekarang menghadap ke Indonesia. Anehnya mereka kaget. Serius, AFC kaget. Loh, selama ini kalian kemana? Dunia udah berubah sejak lama, bro. Indonesia punya fans besar pasar digital tercepat, engagement sosial media tergila, penonton streaming terbanyak se-Asia Tenggara, nilai komersial paling agresif, dan hype sepak bola yang bisa mengalahkan konser pop global. AFC baru sadar sekarang? Ya ampun, AFC berusaha berpikir keras. Jangan-jangan ini tidak adil, jangan-jangan harus dibagi, jangan-jangan harus diproporsikan, jangan-jangan hak siar harus diratakan demi kepentingan bersama. Wait. Ini kompetisi sepak bola internasional atau kegiatan bakti sosial. Kalau mau rata, ya bikin turnamen sendiri. Jangan numpang nama FIFA, lalu berharap bisa mengendalikan distribusi pasar. Karena FIFA sudah jelas, hak siar itu urusan pasar, bukan organisasi regulasi. AFC pun menghadap FIFA seperti murid menghadap guru. Mereka bilang, tolong dong dibagi. Ini Indonesia terlalu dominan. Negara lain nanti rugi. Stabilitas industri harus dijaga. Sponsor takut tidak merata. Dan apa jawaban FIFA? Tidak. Singkat, dingin, dan penuh elegansi yang menyakitkan. Hak siar ditentukan oleh pembeli, bukan oleh FIFA. Terjemahan bebas. AFC, jangan ikut campur karena kamu tidak punya kuasa di sini. Bayangkan betapa pedih kalimat itu. Tidak akan mengubah sistem, tidak akan memaksakan pemerataan, tidak akan mengintervensi permintaan pasar, dan tidak ada alasan membatasi minat pada pertandingan di Indonesia. Jika diumpamakan dialog, AFC, boleh kami atur pembagiannya? FIFA, kenapa? Kamu siapa? Ini tamparan intelektual, tamparan bahwa logika pasar jauh lebih kuat daripada peraturan. Tamparan bahwa tafsir keadilan AFC tidak relevan di ruang global. Tamparan bahwa dominasi Indonesia bukan kesalahan sistem, tapi hasil organik dari daya tarik sepak bola Indonesia sendiri. Tamparan bahwa AFC sudah tertinggal zaman, dan wajar, karena posisi mereka sekarang bukan mengatur, tapi bingung. Bingung kenapa? Indonesia punya magnet global, sponsor ngiler, broadcaster berebut penonton dunia, memilih media internasional, memusatkan sorotan. Dan kenyataan paling menyakitkan bagi AFC adalah ini, mereka tidak bisa menghentikannya. Karena pasar tidak bisa dicegah. Kalimat itu harus diulang 3 kali agar AFC sadar bahwa era baru sudah datang. Pasar sudah memilih, dunia sudah menentukan, Indonesia sudah di depan. AFC hanya melihat punggung. Kenapa AFC ingin membagi hak siar secara proporsional? Jawaban pedasnya, karena mereka takut kalah bersaing di rumah sendiri, karena mereka takut reputasi negara lain tenggelam, karena mereka takut sponsor migrasi, karena mereka takut tidak relevan, dan yang paling penting, karena mereka tidak siap menghadapi kenyataan bahwa Indonesia kini berada di level yang tak lagi bisa dibendung. Ini bukan kebetulan, ini konsekuensi. Jika tren ini berlanjut, pertandingan di Indonesia bakal menjadi tontonan favorit dunia. Bahkan bisa jadi penonton global meninggalkan pertandingan negara tuan rumah lain. Karena apa? Karena atmosfer Indonesia menggoda. Dan atmosfer tidak bisa diproduksi di ruang meeting. Citra olahraga naik citra negara, naik industri kreatif meledak, sponsor internasional, masuk promosi nasional gratis, ekonomi digital meroket. Sementara AFC cuma bisa bilang, jangan terlalu besar ya, biar merata dong. Aduh, ini sepak bola atau pembagian sembako? Ketika AFC mencoba melempar isu keadilan, Infantino seperti mengambil selang air es dan menyiram semuanya. AFC, kamu terlalu lebay. Dalam bahasa diplomatik tentu tidak sekasar itu, tapi pesannya jelas. Kami tidak akan mengubah sistem hanya karena satu organisasi merasa cemas. Pesan tersiratnya, AFC, kamu cemas? Bagus. Dan itu yang paling menyakitkan bagi AFC. Mereka bukan hanya gagal mengendalikan, tapi kehilangan otoritas simbolik mereka sebagai pengatur Asia. Sekarang Asia punya pusat baru, Indonesia.
AFC panik bukan karena Indonesia naik, tapi karena mereka tidak tahu cara menurunkannya. Dan dunia tidak ingin Indonesia turun. Dunia ingin lebih. Ini momentum. Ini sejarah. Ini revolusi pasar sepak bola Asia. Dan semuanya dimulai tanpa persetujuan AFC. Sampai sini baru sekitar 1/3 narasi 3.000 kata. Masih banyak yang bisa dikupas. Efek geopolitik sepak bola sindiran komersial terhadap AFC psikologi ketakutan organisasi lama, sindiran budaya birokrasi, AFC analisis pasar media global, dampak moral bagi Asia Tenggara narasi Indonesia sebagai pusat olahraga kritik politis terhadap regulasi AFC pembongkaran kepentingan sponsor teluk satir terhadap gaya pengatur AFC editorial emosional persaingan Asia. Ayo kita buka bagian paling lucu dari drama ini. AFC merasa perlu mengatur ulang realitas. Seolah-olah dunia ini harus menunggu mereka rapat dulu, baru boleh bergerak. Padahal dunia penyiaran bekerja dengan satu hukum yang tidak pernah berubah. Yang paling laku, yang paling dicari. Dan sekarang, yang paling laku adalah Indonesia. Selesai? Tapi AFC bukannya merayakan, malah merasa, kok nggak dibagi-bagi nih? Bro, ini hak siar, bukan kue ulang tahun. Kita jujur aja, organisasi yang percaya diri tidak akan menghalangi arus pasar. Mereka justru dorong biar makin besar. Tapi ketika AFC mulai bicara pemerataan, keseimbangan, keadilan komersial, itu semua sinyal satu hal, takut. Takut bahwa Indonesia sekarang punya magnet yang tidak bisa mereka pahami. Takut bahwa negara lain akan iri, takut bahwa sponsor bakal pindah, takut kehilangan kontrol. AFC itu seperti orang yang melihat gelombang besar dan berkata, tolong gelombangnya dibagi merata, biar pantai lain juga kebanjiran. Padahal logika paling sederhana dalam dunia kompetisi adalah, yang menang, menang. Yang kalah, belajar. Tapi sepertinya AFC lupa tentang definisi kompetisi itu sendiri. Dan AFC merasakannya. Karena dulu, pusat penyiaran selalu berkiblat pada negara-negara kaya minyak, negara yang punya finansial besar, stadion super mewah, fasilitas berlebihan, semua hal teknis yang dianggap simbol superioritas Asia. Namun ternyata, pasar global menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, atmosfer Indonesia. Fans gila, energi stadion liar, nasionalisme yang hidup di setiap pertandingan, drama yang mengalir dari tribun ke kamera. FIFA tahu itu, media tahu itu, sponsor tahu itu, penonton tahu itu. Pertanyaannya, kenapa cuma AFC yang seolah tidak tahu? Mereka sudah melihat, mengamati, mengukur, memperbandingkan. Dan hasilnya konsisten. Pertandingan di Indonesia menghasilkan engagement tinggi. Rating trending global interaksi digital viral klip reaction internasional konten turunan tidak ada habisnya. Satu pertandingan di GBK bisa mengalahkan 3 laga di negara lain yang stadionnya seperti museum kosong. Media global tidak mau menyiarkan pertandingan yang penontonnya duduk manis kayak baca buku. Mereka mau drama hidup, fans bernyanyi non-stop, momen emosional yang membuat siaran jadi emas. Itu ada di sini. Di Indonesia, dan kamera dunia tahu itu. Diam-diam mereka sudah mengerti alasan dominasi ini. Tapi mereka tidak berani mengucapkannya. Karena begitu mereka bilang, Indonesia memang lebih menarik, itu sama saja mengaku bahwa selama ini mereka salah membaca peta pasar Asia. AFC sedang menderita sindrom organisasi lama, takut melihat bintang baru bersinar. Kalau minat siaran global terpusat ke Indonesia, maka sponsor lebih memilih Indonesia Media, lebih memilih Indonesia platform digital, mengarahkan promosi nilai ekonomi bertumpuk di Indonesia, reputasi meningkat drastis, dan yang paling mengerikan, standar baru sepak bola Asia sekarang memakai ukuran Indonesia. AFC tahu itu, dan mereka gugup. Ketika AFC minta pemerataan, FIFA menolak. Tegas, dingin, tanpa kompromi. Infantino bahkan tidak perlu pakai retorika panjang. Dia tinggal berkata, hak siar ditentukan pembeli. Artinya, kalau kamu mau hak siar, bikin pertandingan yang menarik dulu. Sederhana sekali dan menyakitkan sekali. Karena kalimat itu sebenarnya menyampaikan pesan ini. AFC tidak inovatif, hanya ingin memanen tanpa menanam.
Pasar tidak bisa diarahkan ke tempat yang tidak menarik. Kalau pertandingan kamu sepi, ya jangan salahkan Indonesia. Kalau negara tuan rumah lain tidak punya atmosfer meledak, jangan berharap kamera akan datang. Pasar hanya bergerak pada satu prinsip, tontonan terbaik, dan tontonan terbaik sedang terjadi di Indonesia. Selesai. AFC mencoba menjelaskan bahwa pemerataan hak siar itu demi keadilan bersama. Keadilan? Bro, kapan terakhir kali AFC peduli soal keadilan? Dalam banyak kasus, AFC lebih dikenal dengan kebijakan andalan, lebih peduli pada yang punya uang daripada yang punya fans. Selama bertahun-tahun, keputusan-keputusan AFC mirip menu berdasarkan sponsor. Dan sekarang mereka mendadak bicara keadilan? Humor terbaik tahun ini, jujur saja, karena selama ini AFC mencitrakan diri sebagai organisasi yang adil, demokratis, dan berimbang. Padahal kenyataannya banyak keputusan berat sebelah, terutama memihak negara kaya minyak. Lalu datanglah Indonesia, membawa pasar besar, fans liar dan magnet global yang tidak bisa dibeli. Tiba-tiba AFC panik. Kok sekarang bukan Teluk yang jadi raja? Kok Indonesia yang dapat sorotan? Kok sponsor lebih pilih mereka? Dan FIFA menjawab, karena dunia memilih. Itu jawaban yang tidak bisa diperdebatkan. Bukan voting AFC, bukan instruksi FIFA, bukan negosiasi rapat, tapi preferensi real time dari jutaan orang. Kalau dunia mau nonton Indonesia, siapa AFC untuk melarang? Dan lucunya, AFC tidak berani melarang. Mereka cuma bisa mengusulkan hal halus. Bagaimana kalau dibagi agar merata? Sayangnya, pasar tidak mengenal konsep merata. Pasar mengenal konsep layak. Kenapa? Karena atmosfer paling intens, hype paling besar, pertumbuhan digital paling cepat, fans paling aktif, engagement paling tinggi, pasar streaming terbesar media internasional lebih tertarik, sponsor global berebut masuk. Kalau semua indikasi menunjuk ke satu negara, ngapain dipaksakan terbagi? Kalau satu negara sedang dalam momentum, hargai momentumnya. Jangan diminta berhenti hanya karena orang lain belum mencapai level serupa. Dominasi Indonesia bukan anomali. Ini konsekuensi logis dari pasar bebas yang akhirnya menemukan pusat gravitasi baru di Asia. AFC tidak sedang mengatur, AFC sedang tertinggal. FIFA tidak sedang memilih Indonesia, FIFA hanya membiarkan pasar bicara. Dan pasar sudah memilih.